Haji Anwar Sahid di Desa Bantai Kerbau. Mohon izin Pak Kiai, ada satu pantun ini untuk Pak Kiai. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak buat tertawa. Kiai Haji Anwar Sahid sudah berada di tengah-tengah kita untuk acara yang istimewa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan dan simak bersama Waidoh Hasanah oleh Kiai Haji Anwar Sahid dari Bojonegoro, Jawa Timur. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alikal alimul hakim. Rabb sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam ahli. Amma ba'd. Janabal kurama, ulama anal fudala wa masyayikhna al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, para tuan guru, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya. Segenap pengurus jamaiyah ad-diniyah wa istimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, berikut penom-penomnya, kelembagaan-kelembagaannya, muslimat, fatayat, BP Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik Ibnu, IPPNU, semuanya yang kita cintai, kita hormati, Sahadat Zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ramil, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang kebetulan seprofesi dengan saya, sama-sama anggota DPR. Kalau beliau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kalau saya DPR Dinas Pengajian Rutin. Juga para caleg yang berkesempatan hadir, baik calon legislatif maupun calon legrek.
kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, segenap tamu undangan yang kita hormati, panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, dimudahkan urusannya, dimantapkan Islamnya, dikuatkan imannya, dimuliakan akhlaknya, diistiqomahkan ibadahnya, disempurnakan takwanya, diluaskan dan dilapangkan rizkinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Khusus mengamini hutang, tolong jangan kencang-kencang, jangan keras-keras, karena biasanya semakin keras aminnya semakin banyak hutangnya. Semoga semuanya diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Para jamaah yang saya hormati, saya cintai, rahimakumullah, ada 3 perkara yang sangat istimewa dan dianggap penting oleh Rasulullah. Saking pentingnya, saking istimewanya, sampai-sampai Rasulullah sering berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai 3 perkara ini. Dan kita sebagai umatnya juga dianjurkan oleh Nabi untuk banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai 3 perkara ini. Apa 3 perkara yang istimewa, yang sangat baik, yang dianggap penting oleh Rasulullah? 3 perkara tersebut terangkum dalam doa yang sebenarnya banyak di antara orang Piang sebarataan sudah pada paham, hafal, tapi sering lupa. Karenanya doanya saya baca, tolong semuanya ikut menirukan saya. Oke? Yang nggak bisa tolong pura-pura mangat-mangat biar pantes. Pokoknya yang ikut menirukan doa ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kehidupannya berkah. Yang tidak ikut menirukan doa ini, awas. Kalau tidur matanya merem. Kalau berak kakinya ketekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepada kami untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu patuh kepadamu. Kurang lebih demikian artinya. Minta 3 hal kepada Allah. 1, zikir. 2, syukur. 3,
patuh, bahasa Inggrisnya the nurut. Lah kita ini potongan orang-orang yang kalau diajak zikir angel, diajak syukur angel, disuruh patuh juga angel. Diulang toh, kita ini potongan orang-orang yang kalau diajak zikir angel, kalau disuruh syukur angel, kalau disuruh patuh angel. Ini gara-gara kata-kata viral angel, yes angel, maka semuanya jadi sehingga jangan bosan-bosan untuk terus berdoa memohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang rajin berzikir, pandai bersyukur, dan selalu patuh kepada Allah. Doa itu penting. Nah, akhir-akhir ini banyak orang yang malas kalau disuruh doa. Kadang-kadang ada kiai ustadz mau doa itu dijawil. Ih, ojo doa nek ngomong. Kan mriki nggih ngoten. Oh ya tenan. Padahal doa itu penting. Ada dua kekuatan dalam hidup ini. Satu takdir, dua doa. Itu sama-sama kuat. Takdir adalah rencana Allah, keputusan Allah, sangat kuat. Doa itu permintaan hamba. Doa itu janji Allah. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku ijabah. Jadi doa dan takdir itu sama-sama kuat. Takdir adalah rencana Allah, keputusan Allah. Sedangkan doa itu permintaan hamba, janji Allah. Sama kuatnya, tapi ada yang lebih kuat. Yang mana? Ternyata Bapak Ibu para jamaah, Allah itu sering membatalkan rencananya, mengubah keputusannya demi memenuhi permintaan hambanya. Allah sering merubah takdirnya demi memenuhi doa hambanya. Saking sayang dan cintanya Allah kepada hambanya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Maka jangan malas untuk berdoa. Berdoa bagi manusia itu satu kelayakan. Manusia berdoa itu pantas banget. Kenapa? Karena hakikatnya manusia ini kan nggak bisa apa-apa. Berdoa itu minta bantuan kepada yang bisa apa-apa. Menungso ki asline ora iso apa-apa. Lah ndonga iku njaluk tulung nang gone sing iso. Gandulan nang gone sing iso, sendenan nang gone sing iso. Dadi pas. Kan menungso ki asline gak iso apa-apa. Bagi manusia bisa itu ujian, nggak bisa itu asli. Makanya sampean nek saiki gak iso apa-apa, berarti sampean asli. Asli gak iso. Andaikan manusia bisa, maaf, orang yang hidupnya paling sehat, umurnya paling, mestinya dokter-dokter itu ya sehat-sehat, umurnya panjang-panjang. Tapi nyatanya kan enggak. Loh, itu mati dhisik ini. Malah ada dokter spesialis jantung mati muda kena serangan jantung. Ada dokter spesialis kulit itu diken. Jadi meriksa pasien ini sambil kukur-kukur terus. Dokter spesialis mata loro belek gak waras-waras. Itu bukti kalau manusia nggak bisa. Andaikan manusia itu bisa, orang yang pakaiannya paling bagus itu ya penjahit. Penjahit itu pinter kok bikinin pakaian orang lain bagus-bagus sesuai pesanan. Bikinin pakaian orang lain aja bagus-bagus kayak gitu, apalagi pakaiannya sendiri. Mestinya kan bagus-bagus, tapi nyatanya enggak. Penjahit itu pakaiannya malah jelek-jelek.
karena yang bagus dijual. Ya. Mungkin ada tetangga ibu perempuan jadi penjahit deloken yang pokok lumbruk nganggo daster sampai kalungan meteran. Andai kan manusia bisa, rumah yang paling bagus ya rumahnya tukang. Tukangnya pinten gawene omah wong. Tapi model. Gawene omahe wong apike ngono ndane omahe dhewe lak tambah apik mestine. Tapi nyatanya enggak. Malah tukangnya rata-rata omahe ra dadi-dadi. Nggih mboten? Andai kan manusia itu bisa, anak yang paling pinter itu anaknya guru. Guru itu dohire iso minterne anake wong. Ndane anake dhewe mestine tambah pinter. Tapi apa mesti anake guru pinter? Mboten. Kadang anake guru ya oon. Sekolah di kelas itu peringkatnya sejumlah muridnya. Andai kan manusia bisa, anak yang paling gagah itu anaknya polisi, anaknya tentara. Bapaknya gagah-gagah ngono, ndane anaknya lak tambah gagah. Tapi apa mesti anaknya polisi, anaknya tentara gagah-gagah? Ndak. Kadang anaknya polisi yo caci ngono. Manusia ini nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Lah berdoa itu mohon bantuan kepada yang maha bisa. Makanya banyak orang hidupnya selamat karena merasa nggak bisa, sehingga dia hati-hati mau apa aja mohon bantuan kepada yang bisa, minta tolong kepada yang bisa. Allah Subhanahu. Banyak orang celaka hidupnya gara-gara merasa bisa, sehingga dia sembrono gitu, mergo rumangsa iso akhirnya malah celaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, 3 hal ini yang dianjurkan Rasulullah agar kita selalu berdoa memohon kepada Allah. 1, zikir. Ibu bapak para jamaah, zikir itu penting banget. Saking pentingnya zikir, Allah memerintahkan kita berzikir itu tanpa hitungan. Kalau bisa zikir itu nggak usah dihitungi, sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Zikron, dengan berzikir, kasiron, yang sebanyak-banyaknya. Jadi perintah Allah untuk berzikir itu tanpa hitungan. Zikron kasiron, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, saake-ake wes. Semakin banyak semakin bagus zikir itu. Nah, lebih bagus lagi, lebih mantep lagi ya sambil bawa tasbih, ngeleler nanti puter, dikir, sulastri, sunyati, sundari, sunarse, susiati, pokoknya ngapal nih jenenge rondo sak Pangkalan Banteng. Kalau zikir sebanyak-banyaknya nggak bisa, pilih waktu bukratan wa asila. Bukratan itu pagi, asilan itu sore. Bukratan pagi sebelum subuh, wa asilan sore sebelum maghrib. Kenapa kok diistimewakan waktu pagi dan sore dibanding waktu yang lain? Emang waktu itu istimewa. Bukratan wa asila, pagi sebelum subuh, sore sebelum maghrib. Kenapa? Karena itu waktu berkumpulnya seluruh malaikat yang dikasih tugas Allah untuk ngurus dunia. Ibu bapak, malaikat yang ditugasi Allah ngurus dunia itu dibagi dalam 2 shift, ada shift siang, ada shift malam. Kalau orang sini kerja di perusahaan itu berapa shift? Kerja di pabrik berapa shift? 3 biasanya, ada shift pagi, shift
siang sama shift malam. Kalau malaikat yang ditugasi Allah ngurus dunia itu ada 2 shift, shift siang sama shift malam. Malaikat yang tugasnya shift siang itu mulai subuh sampai maghrib. Malaikat yang tugasnya shift malam itu mulai maghrib sampai subuh. Halo? Ini ibu-ibu dan mbak-mbaknya kok masih pada bengong? Ini karena betul-betul konsentrasi mendengarkan kata-kata saya, apa terpesona memandang wajah saya? Gak bahaya. Nah, malaikat yang bertugas shift siang itu sebelum subuh sudah datang. Sementara malaikat shift malam belum pulang, belum balik. Paham tak? Gue tidak ngomongin ini. Malaikat yang bertugas shift malam itu sebelum maghrib sudah datang, udah persiapan, terus noto-noto laptop, ya noto kursine, noto mejone ngono. Sementara malaikat siang belum balik, sehingga ngumpul bareng. Maka kalau kita berdoa, berzikir di pagi sebelum subuh dan sore sebelum maghrib, itu disaksikan oleh malaikat siang sekaligus malaikat malam, didampingi dan diamini. Maka waktu itu pagi dan sore menjadi spesial dan istimewa. Understand? Alhamdulillah masih ingat. Kalau saya bilang understand, sampean bilang yes. Karena understand itu bahasa Inggris. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, maka harus yes. Jangan sampai no. Ini penting bagi anggota legislatif. Jadi kalau rakyat yang di bawah sudah berdiri menyampaikan aspirasi, maka Anda harus yes. Karena yang mendudukkan Anda di kursi dewan itu adalah yang dobrok-dobrok. Maka kalau sudah terpilih, jangan lupa mereka yang dobrok-dobrok dan keplok-keplok. Yakin sing keplok ki melarat kabeh. Dah, engko ae bakasan niku engko ae. Saiki ngaji dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa sih kita disuruh banyak-banyak berzikir? Agar kita dekat sama Allah, agar kita lebih disayang Allah, lebih dicintai Allah. Soalnya gini Bapak Ibu, ini saya ngomongnya dicampur bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Nah, karena ini kelihatan banget 99% Jawa. Ketok tekok burek-burek. Sampean semua ini nggak lama, saya sampaikan dulu supaya siap-siap. Sebentar lagi sampean ini akan jadi barang yang nggak kepake, terus dibuang. Sampean ki ape dadi barang sing ora kanggo, terus digua. Kapan? Nek wis mati. Ibu, bojone sampean gelem ngancani sampean, iku mergo sampean sik urip. Engko nek sampean wis mati, bojo sampean wis gak gelem ngonconi sampean. Terus sampean dibuak mergo dianggep barang wis ora kanggo, wis gak kena dijak lapo-lapo. Sampean yang ngono Pak, padha ae. Bojo sampean gelem ngonconi sampean mergo sampean sik urip. Sampean nek wis mati, bojomu wis gak gelem ngancani sampean, terus sampean diguak. Mergo sampean dianggep barang sing ora kanggo. Oh. Ana wong lanang
kerja keras, kerja semangat, duitnya wakeh, iso bangun omah tingkat 7, tuku mobil mewah, tanahnya luas, mati di gua, dianggap barang ora kanggo, wis gak kena dijak apa-apa. Ayo Bu, misalnya bojo sampean ngomong ini nang sampean, Dek, aku sok nek mati delekno kamar ae Dek ya. Kira-kira jawaban sampean piye? Ya ora iso jawab kok. Tetep di gua. Bapak-bapak, ana wong wedok dadi bojo sampean 35 tahun sampai ngolehno anak 14. Yo kae. Bateni to. Mana meteng neh, ngolehno anak 14. Terus bojo sampean mati, ya di gua. Wong wis dianggap barang gak kanggo, gak kena dijak apa-apa. Nasibnya sampean itu sama kayak barang-barang dunia. Nasibnya sampean ini ora beda karo klambi. Halo? Nasib sampean ini kayak baju. Baju itu kalau masih baru, ya kemana-mana dipakai, dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan, digawe-iring-iring kemanten, digawe resepsi, digawe nonggone mall, digawe jalan-jalan, pancen cek anyar. Tapi nanti kalau baju itu makin usang, wis rada amo, alih fungsi, digawe masak, digawe kerja, digawe glansaran. Engko nek wis elek, digawe lap, digawe ngepel, digelap, ngepel wis ora kenek, ya di buang. Nasibmu yo ngono kuwi. Bojomu kuwi nek sik anyar, ya dienggo terus, digawe terus, dipamer-pamerno, dibangga-banggakno, dijak selfie dengan berbagai pose. Ana sing selfie-ne ngene, ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing batet-batetan geger. Engko nek wis rada tuwa, wis ketemu wis melengos. Soale mambu pesing. Bolak-balik diompoli anak. Apa maneh nek wis dadi mbah, ambu lengok gas. Soale sering rangen ditambani salep gak waras, judune minyak tanah. Berarti ngerakut bojo padha karo ngerakut kompor. Mati di gua. Wong bojo ini kadang-kadang urung mati, lagi mulai loro-loro nemes kudu di gua. Enten mboten sing ngoten niku. Wonge teko. Wonge nggo to? Nggih. Klambine warna apa? Biru. Putih. Lah nek wis ngono kuwi, enggak ada yang mau nemenin sampean. Anakmu yang kau sayang, yang kau cintai, yang kau bangga-banggakan, sampean belani ra karo-karoan, dibandani ra karo-karoan, dibiayai pendidikannya, mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK, pendidikan dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi. Berhasil dari sarjana lengkap, titelnya renteng-renteng, Prof, DR, DRS, IR, namanya panjang, Ahmad Suratul Mustaqim Suratul Ladina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin, amin. Lek jeneng Jawa ya Heru Purwacaraka Sastrami Jaya Rangga Kumala Dipa Kusuma Nata Bata Lima Mangku Randha Uda tanpa busana cetha welo-welo gedene sak klopo-klopo. Belakang masih ada SPD, SPDI, MM, MH, SH, terakhir BH.
Saking akeh titele. Ndak ada yang mau nemeni dirimu. Betul? Seakrab-akrabnya sahabatmu nggak ada yang mau nemenin dirimu. Seakrab-akrabnya pe koncomu gak ono sing gelem ngancani sampean. Bahkan suamimu Bu yang sering ngeteni dirimu itu. Banyak. Dan memetinggi diri. Nggak ada yang mau nemenin dirimu. Tapi tenang, masih ada yang setia tanpa akhir, setia menemanimu sepanjang masa, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat sampeyan rajin berzikir. Ini janji Allah sendiri dalam hadis qudsinya, ana jali suman dzakarani. Aku selalu siap menemani dan mendampingi orang yang berzikir kepada aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang-orang yang rajin berzikir ditemani Allah, didampingi Allah dalam hidupnya, dalam matinya, dalam barzahnya, hingga surganya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Urip dikancani Allah, mati didampingi Gusti Allah. Nah, yang penting ini pas mati ini Pak, Ibu. Karena manusia itu diukur bukan dari hidupnya, tapi manusia itu diukur dan dinilai dari kematiannya. Makanya mati bagi manusia itu penting. Pokoknya gak mudeng ngono diomongi. Manusia itu tidak diukur dari hidupnya, tapi diukur dari matinya. Kok begitu? Iya. Makanya Nabi bersabda, la ta'jabu bi amril abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kamu gak usah heran, ora perlu gumun dengan seseorang, apa itu orang baik, apa itu orang jelek. Nggak usah heran dengan perilakunya, nggak usah heran dengan keadaannya, sampai kamu melihat bagaimana dia di akhiri hidupnya. Jadi nilai manusia itu endingnya. Sama lek ana wong ketok api, ojo gumun nemen-nemen, entenono matine piye. Sama lek ketok wong kok elek kelakuane, ojo ngece, jangan merendahkan, jangan meremehkan, jangan menghina. Tunggu kematiannya seperti apa. Jika manusia itu, maaf, yang diperingati hari kematiannya. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu jelas baik awal sampai akhir, mulai lahir sampai mati, apik Nabi itu. Makanya lek Kanjeng Nabi sing diperingati kelahirannya namanya Maulid. Karena awal sampai akhir pasti baik. Lah nek wong natai kerbau, nane hilang karek tai kerbau. Desamu iki kok lucu. Desa kok tai kerbau. Kecamatan Banteng. Jajal to. Mulane senengane gerudukan ngono. Serudak-seruduk kae. Desane tai kerbau. Lah nek wong tai kerbau bukan kelahirannya yang diperingati, tapi ditunggu matinya. Matine api apa elek? Nek matine api diperingati, namanya haul. Nek matine elek ya gak ono sing gelem meringati. Saapi-apike wong nalika urip, lah kok ternyata matine elek, gak ada yang mau memperingati haulnya. Betul? Saya itu sering menerima undangan ceramah
undangan haul sering banget. Setahu saya yang dihauli ya orang-orang yang matinya baik. Yang dihauli itu ya wali, ulama, habaib. Belum pernah saya ada undangan pengajian umum dalam rangka peringatan haul begenggek, ini tidak pernah ada. Kalau umumnya manusia itu ditunggu kematiannya. Ngono lho, saapi-apike wong. Hui. Saapi-apike wong urip, lah kok matine elek. Ndak ono sing gelem meringati haule. Maka nilai manusia itu ukurannya dilihat dari matinya, bukan hidupnya. Sampai Nabi mengatakan la ta'jabu bi amril abdi, kamu nggak usah heran dengan perkara seseorang ketika masih hidup. Woi, embo. Soalnya ngene, banyak orang yang mulai kecil itu baik, mulai kecil itu rajin ibadah, mulai cilik ini ku api. Lu begitu tua, metu nakale, keluar sombongnya, keluar ujubnya, keluar hasutnya, hangus ibadahnya. Mati nih, mati elek. Ini namanya orang yang hidup Islam, mati kafir. Sebaliknya, ada orang yang mulai kecil itu nakal, welek kelakuane, bareng tua tobat, taubatan nasuha, ke tobatnya diterima Allah. Mati nih husnul khotimah. Ini jenenge wong uripe urip kafir, mati nih mati Islam. Mungkin masyarakat nganggep dia jelek, tapi di hadapan Allah nggak ada jeleknya. Sehingga kita nggak pernah, kita nggak boleh suudzon, kita nggak boleh suudzon kepada seseorang, seburuk apapun dia. Kita nggak boleh suudzon, karena kita nggak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada siapapun kita nggak boleh merasa diri kita lebih baik. Walaupun orang itu zahirnya jelek, karena kita nggak tahu hakikatnya. Bisa jadi dalam pandangan Allah, dia yang kita pandang rendah, dia yang kita pandang jelek, jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada diri kita. Betul? Ngono. Ya kayak acara inilah. Apa dikira yang duduk di atas panggung ini mesti orang-orang baik semua? Mesti orang-orang mulia semua? Apa yang doprok-doprok, ngelempong-ngelempong, dongsong-dongsong itu mesti orang jelek? Belum tentu. Bisa jadi yang ngelempong, doprok, dongsong jauh lebih jelek. Ya kalau ukuran kemuliaan dunia mungkin pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan. Oke, itu ukuran kemuliaan dunia. Karena punya pangkat jabatan, jadi apa mana? Ada yang ketua dewan, ada yang ketua fraksi, ada yang anggota dewan, ada yang camat, ada yang kapolsek, ada yang kepala desa atau kepala dinas. Oke, di dunia dianggap mulia. Oke. Ada yang jadi pengusaha, duitnya banyak, dimulia-muliakan, bahkan dibeda-bedakan. Meskipun datang terlambat, naik panggung. Sedangkan yang tepuk tangan, keplok-keplok itu meskipun datang duluan, ya didongsong-dongsongkan itu. Ini ukuran dunia, tapi di sisi Allah bukan itu nilainya. Ya langsung aja. Engkau sek. Ya Allah. Makanya sekali lagi kita nggak boleh memandang orang lain lebih rendah dari kita, nggak boleh memandang orang lain lebih hina dari kita.
Kita nggak boleh merasa diri kita lebih baik dari siapapun, karena kita nggak pernah tahu hakikat di sisi Allah siapa yang lebih baik di antara kita. Kita diperintahkan untuk merasa bahwa diri kita lebih hina, diri kita lebih jelek, diri kita lebih rendah daripada siapapun. Bahkan kalau bisa merasa serendah-rendahnya manusia, nggak ada yang lebih jelek daripada kita. Itu namanya tawadhu. Ingat Bapak Ibu para jamaah, manusia itu terbuat dari tanah. Artinya kita diperintahkan punya watak, punya karakter kayak tanah. Tanah itu lemah. Nah, lemah itu tanah. Coba tuh perhatikan. Tanah itu tempatnya di bawah. Ayo bantau. Tanah gunung. Membur. Enggak ono kok dadi nang ngisor. Wes to pokoke tanah ki nggone nang ngisor. Artinya ngerendah ya. Manusia itu diciptakan dari tanah. Artinya disuruh punya perilaku dan karakter kayak tanah, selalu merendah. Terus tanah itu neriman, dia apa-apain nurut dia. Dilunggui manut, dipacul manut, diobong manut, diuyui manut. Lu gak terus bantah terus dibalekno crut ngono ya ora. Dia mergo tanah itu dia apa-apa no manut, maka dia mulia, harganya makin lama makin mahal. Betul? Di mana-mana namanya tanah itu harganya makin lama makin mahal, meskipun itu tanah sengketa. Harganya makin lama makin mahal. Mergo apa? Manut itu loh tanah itu, dia apa-apa no nurut. Terus dia rendah. Orang rendah itu nggak bisa dikalahkan. Niki nek diomongi ngene iki wong tai kerbau. Ini kudu lak bantah ae. Wong kok dikongkon ngerendah terus mbok kalah-kalahan. Justru orang rendah itu enggak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena dia selalu lebih rendah, karena dia selalu di bawah, enggak bisa dikalahkan. Ditempeleng, ndak kena wong sak ngisore. Disadoke sak ngisore, weh. Gak kena, ditembak, gak kena sak ngisore. Dia apa-apa enggak kena, mergo sak ngisore. Tetep gak kena wong sak ngisore uyuh. Dengan sifat tawadhu pula Nabi Adam menjadi lebih mulia daripada malaikat. Karena Nabi Adam merendah hati. Malaikat masih merasa suci hati, sehingga Allah nggak suka didukani ambek Gusti Allah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai para malaikat, aku akan bikin makhluk baru, namanya manusia. Aku jadikan khalifah di bumi, aku serai untuk ngatur bumi. Malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah kau akan menciptakan makhluk di bumi yang sukanya berantem, suka bikin kerusakan, suka menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat jauh lebih baik, selalu mentasbihkan engkau, selalu memahasucikan engkau. Kami saja yang jadikan khalifah di bumi, kami saja yang serai untuk mengatur bumi. Ya karena merasa suci, merasa banyak tasbihnya, akhirnya ditegur sama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu tentang apa-apa yang kalian tidak tahu. Beda dengan Nabi Adam. Tadinya di surga, terusir dari surga. Nabi Adam gak nyalain siapa-siapa, gak nyalain iblis, gak nyalain istrinya, Ibu Hawa, nyalain dirinya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ini yang zalim aku, yang salah aku, bukan iblis, bukan istriku, tapi aku yang salah ya Allah. Allah sayang. Maka Nabi Adam kelak diangkat derajatnya lagi, Nabi Adam dikembalikan lagi ke surga.
Kalau iblis sombong, dia merasa lebih baik. Karena memang iblis diciptakan dari api. Api kan selalu membumbung tinggi. Halo? Geni selalu menduur, pengennya berkobar-kobar, pengennya meninggi terus. Ono geni kok ngendek. Wih, geni menggerikan. Ana khairun minhu, kata iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Adam dicipta dari tanah, aku dari api. Api lebih baik dari tanah. Aku lebih tua, imanku lebih kuat, aku lebih pinter. Harusnya aku dong yang jadi pimpinan. Allah nggak suka, maka iblis dilaknat seanak turune dadi inti neraka. Selawase gak iso mlebu swarga. Halo. Halo. Nah, kita ini keturunan Nabi Adam. Maka kita harus mencontoh Nabi Adam. Tawadhu, rendah hati. Jawab, rendah hati. Kurang semangat, rendah hati. Jadi orang jangan merasa bersih hati. Ayo sama nyaut hati. Jangan merasa bersih hati. Jangan merasa suci hati. Apalagi tinggi hati. Karena itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati. Pasti akan menarik hati. Sehingga banyak yang jatuh hati. Rawahu Anwar Zahid. Tolong nanti dibikin status di. Ayo diulang sekali lagi. Jadi orang itu jangan merasa bersih hati. Jangan sok suci hati. Apalagi tinggi hati. Karena itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati. Pasti akan menarik hati. Sehingga banyak yang jatuh hati. Rawahu Anwar Zahid. Yo angel lho kata-katanya niki gak gampang. Makanya yo larang. Larang. Nah, kalau pengen murah ya nggak usah ngundang saya. Ya, modinmu kan ceramah dulu. Murah itu. Melarang murah itu tergantung kualitas. Mencari wong tua-tua kayak rupa yang nggawa rego. Bu, ibu, ibu kalau pengen suami ibu kelepek-lepek sama ibu, jatuh hati sama ibu, maka ibu harus rendah hati di hadapan suami. Jangan malah tinggi hati, itu bikin sakit hati. Ibu coba rendah hati serendah-rendahnya, pasti suamimu akan kelepek-kelepek sama dirimu. Coba kalau bicara sama suami gosong, jadi langsung halah apa? Mungkin gitu. Bu, kadang dibilang ini kayak gini, lah wong ngono dapurane kok dibasani, enakan gitu. Lah ibu istri kalau mau ngomong boso sama suami, itu yang enak bukan suami, ibu yang enak. Kenapa? Suami makin sayang, suami makin cinta kalau dihormati sama istri. Betul Bapak? Nah, rungokno kupingmu. Ayo gak percaya aku tekan omah praktekno. Ya. Napa ngersakaken teh? Kula damelaken nggih. Insyaallah bojomu langsung jawab dengaran. Ngerti apa dosa. Coba ibu yang rendah hati kalau sama suami gitu loh Bu. Cium tangan suami sambil dobrok gini. Cium tangan suami sambil dobrok. Loh, bukankah mencium tangan suami itu pahalanya Masya Allah merontokkan semua dosa. Terus ibu ngomong, Papa, loh, manggilnya gimana? Papa tadi jadi berondol apa enggak Papa? Maafin Mama ya Papa, Mama nggak bisa bantuin Papa berondol karena Mama tadi betetin iwak. Ya jadi Mak, lumayan Papa tadi berondol dapat banyak. Kan sekarang sawit lagi mahal. Nah sekarang berondolannya ditaruh di mana Papa?
Ya papa geletakkan di belakang. Di samping kandang papa. Iya, papa berarti lihat dong banyak teletong mundung-mundung itu. Coba ibu, coba sampean yang orang Jawa misalnya ya, sungkem cium tangan gini, terus sampean meneng atau meneng, terus ibu ngomong kayak gini, ya salawase aku labet menggone sampean ya, aku ngladeni sampean akeh salahku, akeh keluputanku, aku njaluk ngapura ya aku belum iso nglayani sampean sing apik. Sampean ngomong belum selesai suamimu ndak kuat, hub mah hub aku nggak kuat mah, nggak kuat ampune ababmu. Suamimu nangis mesti. Sepurane yo ya aku bebani sampean, aku urung iso ngenteno sampean, aku belum bisa jadi istri yang baik, aku sering nyusahin sampean ya, aku iso nyumbungahno sampean, aku njaluk ngapura ya sampean yo susah duwe bojo aku, mesti bojomu tambah yo enggak Bu, malah sampean sing susah. Aku matur suwun Bu, sampean ikhlas ngladeni aku. Atine bojomu jebuk jebuk sak duwene dikekno gak usah njaluk sampean. Lho, kebun sak sawite kekno, garasi sak mobile kekno, toko sak isine kekno, omah sak isine kekno, sruwal sak isine. Tapi perempuan biasanya kan nggak gitu, nggak mau rendah hati malah tinggi hati. Coba sampean ngomong ngono sepurane yo ya. Aku sering nyusahno sampean sepurane. Klepek-klepek bojomu. Lah wong wedok enggak kok. Ngerti sing lanang lungguh ambek riwari lewat ngarep ambek cendik. Ngene iki wong lanang ngerti apa? Kabeh-kabeh ya wong wedok. Mulih turu melek-melek badok. Ngene iki wong apa-apa ya wong wedok, resik-resik omah ya wong wedok, pakaian ping klimbuk sing mbah ya wong wedok. Lah ngekek blonjo saithik nek masak ala wae ra enak, ngamuk-ngamuk muring-muring rumangsane wong wedok sampeyan yang menika dene. Lah aku nek nyukup-nyukupno blonjo saiki apa-apa regane larang gagal ndekne sing blonjo ngene pasar dhuwit sakmono ku kanggo pira? Aku dikek blonjo sakmono kanggo 2 minggu. Tapi ngomong aku ndek utang nggone tok karo wong lanang gak karepe dhewe ngene. Nek aku ndek pendapat ngono ku ya dene ra gelem nurut, tapi nek pendapate dene aku ku mantep mosok dadi bojo yang kok dikon ngalah terus. Jare sing lanang, ya terusno tak suwek lambemu wis. Nek ora sanggup dadi bojoku nang ngomong karuane, iki wis akeh iki sing daftar iki. Mergo sampeyan ra gelem rendah. Wis. Nah, wis sarung ngendi lho. Ya sarung tapi ngosek. Sarunge cop. Iki berarti amzamania kabeh. Kasih. Bener. Saya itu terharu sekaligus kagum campur heran. Kirain masyarakat sini tuh udah bosen namanya. Kan aku sahabat daerah sini udah lama. Sobo. Aku menyaba wilayah sini kan udah lama, mulai tahun berapa itu. Mulai dari Amijaya terus tahun berapa itu. Tak pikir masyarakat sini tuh udah bosen sama aku. Aku tuh ngirain kamu udah berpaling ke lain hati. Gak nyangka ternyata kamu masih tetap setia sayang sama aku. Makasih, aku jadi tambah cinta deh sama kamu. I love you semuanya, I love you. Sing tuwek ra usah. Iku kiss bae khusus sing nom. Lewis kempang melak-melak ngene. Astagfirullah, sing tuwek nyoh tak kene iki ae. Nah. Moh. Halo.
Ngapa ngene iki bojoku yang delok kok. Ya Allah ya Karim. Dah kita kembali ke materi ya. Jadi wong iku nek ahli zikir didampingi Allah, dikancani Allah, berarti dadi koncone Gusti. Urip dikancani Allah, mati yo dikancani Gusti. Wong nek uripe kulino zikir, matine mati zikir, didampingi Allah. Ya yang menentukan manusia itu ya matinya. Jangan heran dengan kondisi hidupnya, tunggu bagaimana matinya. Ngono lho. Enak uang sehebat apapun, sampean nggak usah heran. Sekarang dia hebat, tunggu nanti endingnya seperti apa. Ada orang sebejat apapun, jangan dihina. Tunggu dulu nanti endingnya seperti apa. Understand? Yeah. Understand? Yeah. Saiki ono sing viral gak karo-karuan, gak usah heran. Endingnya dulu ditunggu. Hasilnya seperti apa? Asarnya seperti apa? Akhirnya nanti seperti apa? Seberapa manfaatnya? Ngono. Apa maneh zaman saiki pengen viral, gampang banget. Gampang banget. Sekarang eranya era digital. Era medsos, wah cepet banget. Pokoknya berani kontroversi, berani tampil beda, terus punya tim kreatif, di up. TikTok, IG, YouTube, gampang lagi viral. Sekarang ini kepingin viral, gampang banget kepingin viral. Ayo Pak Lurahnya sini mana? Nah ini Pak Lurah, pengen viral gampang. Berdiri, aku antem ono. Langsung disyuting sama teman-teman. Kepala Desa Nakai Kerbau ngantemi Anwar Zahid. Langsung viral saat ini. Ayo mulai. Ya sekali-kali lah Pak Lurah. Yakin langsung viral. Gampang saya pengen viral. Saiki era kayak gini. Acara kita yang di sini ini langsung sampai Korea, sampai Hong Kong. Ini yang nonton ini bukan cuma Indonesia ini, Taiwan, Hong Kong, Korea nonton nih. Halo. Nonton tai kerbau. Ya Allah ya Karim. Makanya gini ya, kenapa kita nggak boleh suudzon kepada seseorang? Kita diperintah untuk selalu berprasangka baik. Siapapun harus kita nilai baik. Kenapa? Kita nggak tahu orang itu baiknya berapa, buruknya berapa. Wong kuwi apike sepiro, eleke sepiro. Soalnya ngene, sak apik-apike wong mesti duwe elek, tahu elek. Nggih napa nggih? Sak elek-eleke wong mesti ono apike, mesti tahu apik. Lah kita itu nggak tahu. Orang itu baiknya berapa, buruknya berapa, kita kan nggak tahu, betul? Ya Allah, nggak semangat kok. Kula sampean iki gak ngerti. Wong iku apike sak pira, eleke sak pira. Gak ono sing ngerti cuma Gusti Allah. Makanya kita jangan pernah merasa lebih baik. Gak ada orang yang sempurna baik tok kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Tiada api yang tak berasap. Tiada bantal yang tak beriler. Tiada hidung yang tak berkumbel. Dan tiada bokong yang tak berkentut. Lah sampean golek suami laki-laki yang sempurna ndak ada, Bu. Kadang wong lanang oleh ganteng tok. Ganteng, bagus, tapi ra gablek duit. Sampeyan nek bojo model ngono ku ya anggapen duwe bojo pemandangan. Ana wong lanang iki pinter kerja duwe akeh tapi rupane ra bejaji, ya syukur ana nyawane. Lumayan kena nggo pesugihan. Loh, ada laki-laki itu wah, tinggi besar, atletis, gegak, kekal. Kuning kulitnya sak untu-untune. Dawa tapi melur model. Dawa lemes.
Enek wong lanang cilik ndek tapi atos ngono gitu. Saman pilih mana Bu? Dawa, lemes, ambil ndek atos. Saman pilih mana? Dawa atos. Ada ini cagak listrik ya. Ya ngono kuwi. Bapak juga gitu. Nyari perempuan sempurna nggak mungkin ada. Maaf. Kadang cantik tapi cerewet ya Masya Allah, dituturi tambah banter. Kadung ngomel ora iso mandek. Meneng-meneng nek keturun. Lho wis keturun iki melek iso nerusno meneh. Ya bersambung judule padha. Ngomel, enten apa mboten? Enten. Wong enak kok? Aku ngerti. Oke saiki wonge nggih jilbab warna putih wonge. Halo. Loh. Wayu. Tapi maaf, cerewet. Ana sing wayu, yo gak cerewet, tapi loro-loronen. Angger bar dinggo nyontekno. Angger bar dinggo nyontekno. Nyontekno terus. Jadi wong lanang apa nganggo ngitung dhuwit sih. Cukup ge sontek apa ora. Cukup ya terusno, gak cukup ya pending. Ngono gitu. Mlakune sampai begagang-begagang. Pakai suntikan. Ana sing sehat tapi ngapunten ora ayu. Rupane lo elek tapi sehat nang kuat. Apa-apa diusungi kabeh. Kuat ngono kuwi. Gak tau lara. Saking kuwate, sambil bledeke murup kok. Itu brotok lho toke sing golek. Ya wis ngono kuwi. Kadang rupane ayu tapi masakane gak enak. Kadang ya sanget. Nyayur ya kasinem, nyambel ya cemplang, rupane ayu, sambele gak enak. Eneng sing rupane elek tapi nek masak mantep maknyus. Top markotop jos gandos kotos-kotos sampai meledos. Kadang buket nyambel peliket lho. Lah nek sampean di bojo rupane ayu nek nyambel ra enak, jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Rupane elek, sambele enak, jangan lihat wajahnya, lihatlah sambel. Pasti kamu akan bangga. Oh sayang, ternyata sambelmu lebih cantik daripada wajahmu. Wong apike sak pira, eleke sak pira, gak ono sing ngerti kejaba Gusti Allah. Dilanjut kae ini. Oke. Lah saiki sampean malah bingung. Lah ya nek saiki wong gak jelas. Baiknya seberapa, buruknya seberapa. Apike sak pira, eleke sak pira. Lah itu kalau ada kematian, Bang Mudin kok pidato. Para jamaah, derek-derek almarhum ini ketika masih hidup, almarhum niki nalika tasih gesang termasuk yang awon apa sae? Sampeyan jawab pripun, Pak? Engko dhisik. Ojo kesusun jawab sae. Iku ana pertanggungjawabane lho ya. Jawaban sampean itu nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya nek wonge apik mbok sekseni sae. Lah nek wonge elek kok sampean bersaksi sae, esuk ning akhirat lambemu ditapuki malaikat. Wong elek mbok sekseni apik. Lho soalnya sampean iki syuhada 'alan nas. Kesaksianmu itu membawa pengaruh. Ojo sembarangan. Wong elek mbok sekseni apik. Melanggar undang-undang. Tapi sampean yo ojo jawab ngene, Pak. Gen duka kemudian duka ya kadang-kadang sae, kadang-kadang awon, ya aja ngono, jenenge kakek cangkem. Ya aja meneng. Itu ada perdanya. Ya Allah itu. Ono undang-undange. Sing gawe undang-undang Kanjeng Nabi. Undang-undangnya gimana? Ngene, sampean lek ketok wong kok ahli salat, saksikan bahwa dia orang baik. Pokoknya wongnya ahli sholat, pas mati model pidato. Derek-derek almarhum niki tiyang awon apa sae, getno nek jawab sae. Wongnya ahli sholat. Mbok khusuk ora khusuk pokok wongnya ahli sholat sae wis ngono. Tapi nek wongnya gak sholat, aja ngomong sae sampean. Jare Kanjeng Nabi, lek sampean weruh wong kok gak tau sholat, aja disekseni apik, jangan disaksikan dia orang baik.
Lah terus gimana wong gak sholat? Modine ae gak usah takon. Derek-derek monggo dibudalaken ten kuburan. Selesai. Keluargane nek protes, Mbak Mudin kok gak disaksekno? Lali. Apa ditakono Mudin kasus iku malah. Nambah-nambahi masalah ae. Apa jawab saya kok wong gak sholat? Apa jawab awon kok musuh tonggo? Bingungi wong kok. Mudine gak usah takon. Nek dibudalno ning kuburan ngono ae. Halo. Paham boten? Lho ukurane kok sholat. Emang iya? Sholat itu kayak bocah sekolah. Sholat itu kayak anak sekolah. Anak sekolah yang baik itu anak sekolah yang rajin masuknya, aktif, nggak bolosan. Walaupun dia nggak pinter, walaupun dia nggak cerdas, tapi rajin masuk sekolahnya. Itu anak baik. Ada anak sekolah pinter, cerdas, tapi bolosan. Masuknya jarang-jarang. Nakal itu anak elek ini. Saiki ana wong salate ra iso khusyuk, tapi sregep salate. Janji krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budal. Angger krungu adzan berangkat, angger krungu adzan berangkat. Iki wong apik. Mbok khusyuk kok ndak salate. Pokok sregep apik. Ana wong salate ngaku khusyuk. Masyaallah nek aku salate usut. Usut. Usut di fardhu. Takbiratul ihram ngangkat tangan ini nyengkah sampai malaikatnya melayu kuatir kesampluk. Les sendak itu melungker kaya orang digoreng. Saking kusuk Allah. Keduhan tapi bolosan. Salatnya arang-arang. Ya gak apik iku. Paham? Paham? Iki sing anggota dewan iki mangan tok iki. Kok kali sampean. Itu konstituennya sampean ini dua lempoh, doprok, ora ono apa-apane lho dua. Iya mangan. Itu namanya menari-nari di atas penderitaan rakyat. Itu cerminan tegal rakyat menderita, dirimu mongan-mangan, mobil mewah, rumah dinas, gaji tunjangan, rakyat kelaparan, mongan-mangan. Anu tangannya bisa piring-piringnya nek ngono. Wong aku sing ceramah disuguhi iki lho gak tak panah. Soale mana sempat. Iki undangan enggak teko karepe dhewe. Kenapa datang? Karena pemilu udah dekat. Coba pemilu masih jauh. Mau datang apa enggak kira-kira? Rumah mau aku pengen. Mepet-mepet ke rakyat kalau lagi perlu ini coba kalau udah dekat pemilu kayak gini, orang punya hajat didatengin. Ayo yang tersinggung turun sekarang juga. Apa-apa pengajian ini tanpa kehadiran Anda tetap jalan, betul? Ini enggak terima ngatur kabeh. Ate modern tenan ya berarti bejat kelakuane. Ya mbok gak kuat ya dimpet. Salah teko. Biar rakyat masih tetap ingat. Ngono, biar nanti dicoblos melih, biar nanti dipilih lagi kan ngono to. Acara ngene nek mendekati pemilu do teko. Coba habis pemilu wis dadi diundang mbok diceki surat undangan sak tumpuk ya ora ngira budal. Mangkel ben. Wayah ngene iki jangan kaget ya, di tepi-tepi jalan banyak penampakan. Di tepi jalan itu banyak penampakan, makhluk-makhluk sing pakai untu.
sampai ada yang rela jadi penunggu pohon. Ini fotonya ditempel no pohon, demit-demit penunggu pohon minggat semua. Takut sama gambarnya caleg. Kemarin-kemarin kemana? Kalau lagi perlu mepet-mepet rakyat. Rangira wani ngomong. Salah boloku sakmene akeh. Paling ngatine tong kiai taek. Atimu nek ngomong ngono gak kira kepilih sampeyan. Nek ngomong ngene iki malati. Sudah terbukti dan teruji di mana-mana. Ayo, gak terima karo ane hitung-hitungan kok. Paling orang nyumbang. Nyumbang ya ada maunya. Guyon Pak, ini bahasa saya biar akrab sama sampean. Tapi ya dipikir ini ya sampean harus berterima kasih. Wajib berterima kasih kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memang sudah betul-betul mewakili rakyat. Terima kasih. Ayo bareng-bareng terima kasih. 1, 2, 3. Benar ucapan terima kasih dari dengan wakili. Rakyat pengen mobil bagus diwakili. Rakyat pengen rumah bagus diwakili. Rakyat pengen makan enak diwakili. Rakyat pengen duit banyak diwakili. Rakyat pengen jalan-jalan diwakili. Lah rakyat ini nggak boleh protes, sudah diwakilkan. Wes, kok itu urusane mburi. Ya kita saling membutuhkan, kita itu saling memerlukan. Jadi kalau nggak ada beliau-beliau, nanti pemerataan dana dan anggaran itu yang susah. Ngono lho. Dalane bosok. Aja pilih meneh. Berarti ya gak kerja. Dalane bosok. Krungu kupingmu. Kerja apa dadi anggota dewan? Wong mbiyen kampanye saudara-saudara. Nanti kalau saya terpilih saudara-saudara, jalan-jalan ini akan saya bangun semua saudara-saudara. Saiki dalane. Wong ngene kok. Mesti nungguin no panggung, nggih napa nggih? Aduh ben. Siapa suruh datang? Aku sing nyekelin mik mesti menang. Lah sampean dhewe sing ngusul ya ndak kira berhasil. Ngono lho, tapi nek beliau-beliau yang mengusulkan, nah itu nanti berhasil. Itu nanti untuk sampean, walaupun itu aslinya ya danane sampean dhewe, itu sampean bayar pajak. Sampean bayar ngono-ngono iku dari rakyat dikembalikan kepada rakyat. Lah yang memfasilitasi beliau-beliau ini, ngono lho. Soalnya sampean dhewe ndak iso mau mencairkan anggaran itu kalau nggak ada beliau-beliau ini. Kapan cairnya? Apa potongan? Bener kene cara potongan to lek ana bantuan. Pirang persen biasanya? Hah? PKH-nya hilang apa? Ojo macem-macem. Enggak ada potongan itu enggak ada. Enggak ada. Jangan suudzon. Aku bakal suudzon kok sampean suudzon. Gak baik. Enggak oleh. Ya udah, wes saiki ngene. Lah orang itu ojo rewel. Omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe wae. Wong kene iki saiki urung ngerti ya. Saiki ki hitungane per menit. Ojo kabangan mbek biyen.
tambahi abakmu. Mohon maaf ya, saya ini tadi ya Allah ya Karim, mohon maaf banget. Ini wah perjalanannya betul-betul melelahkan. Dari satu titik ke titik yang lain, lu ya. Saya itu hampir nggak ada istirahatnya ya, mulai datang kemarin hari apa ya aku berangkat itu Sabtu ya. Mulai tanggal 21. Isi amplopnya. Ini lambemu dulu. Sampai salon. Sebab aku tak cerita. Sampai ini ya Allah ya Karim. Itu mulai datang ya. Tur kali ini Masya Allah. Jadi hampir nggak ada istirahatnya. Nanti yang di mobil. Jadi perjalanan terus sampai ya Allah ya Karim. Ini kondisi sebenarnya kurang sehat. Jadi kondisinya kurang sehat terus ya gak usah tak cerita lah penyakitnya malah wadani malah tiba-tiba gering-geringan Allah. Sebentar ini nanti saya lanjut, jangan khawatir kan masih satu zikir, belum syukur belum patuh ya. Terus sebelumnya mohon kesadaran itu jenengan dulu kan zikir itu penting banget. Zikir itu penting banget hidup sampai mati. Kalau sampean hidupnya kulino zikir, kulino yang penting sampean paham. Ini bahasa-bahasa yang kalangan akademis gak kira ngerti, soalnya dirimu bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Wong kuwi nek kulino zikir, engko matine yang mati zikir. Ngono. Lah nek wong kulino lali, matine mati lali. Ketika matinya zikir, selalu didampingi Allah. Lah yang menentukan dari manusia itu matinya. Keadaannya wong mati, itu koyok sampeyan difoto. Koyok sampean difoto, ngono ya. Sampeyan nek pas difoto, lambemu kuwi. Cangkemmu lho cangkem. Ya Allah maaf ini bahasa Jawa Timuran kasar saya. Lek cara natai kerbu kan cocok ya. Jadi tambah nemen to Bu. Sampeyan nek pas difoto, kuwi lambemu ana mingkeme ana mangape. Nggih napa nggih? Nah, jret kuwi dadine. Wayahe pas jret kok lambemu mingkem, saklawase dadine foto yo mingkem. Lah foto ki nek kadung mingkem ora kena dicangap. Mbok ditapuki yo tetep mingkem. Mergo pas wayang jret mingkem. Mbok anget-angetno malah suwek fotone, ketokne gak asli. Lah sampean difoto pas jret kok mangap. Dadine foto yo mangap terus. Ambok dicing tetep mangap. Sampean iki nek pas dijret karo Gusti Allah kok zikir, Allah. Ki sak teruse sampean ya Allah. Kayak foto sing mingkem ngono, mingkem terus. Ngono. Lah nek sampean pas dijret kok miso. Lho sampai mati ya ora iso fasih kok ya karek. Bisa lawase ya. Ya kuwi wong iki. Kuwi wong iki. Woi. Mau dikir supaya mati dikir. Soalnya wong mati tergantung kulinane nali. Bagaimana keadaan mati seseorang tergantung kebiasaannya ketika hidup. Ya mutun nas ala ma'asyu. Orang itu kelak matinya tergantung kebiasaannya ketika hidup. Kalau hidupnya kebiasaan zikir, matinya dalam keadaan berzikir. Kalau hidupnya biasa beribadah, matinya dalam keadaan beribadah. Nek uripe kelino maksiat, matine ya tetap mati maksiat. Lah nek sampean ahli zikir, sampean disenengi karo Gusti Allah. Kalau Allah sudah sayang sama sampean, Allah sudah cinta sama Anda, nanti kematian Anda diprogram baik sama Allah. Kematianmu disetelapi karo Gusti Allah. Mergo Allah padha karo tukang foto. Kuwi nek seneng karo wong sing difoto, dicarikan posisi sing apik.
Ayo ya siap ya siap kendangan rontok dulu miring nengen ya lihat kamera senyum 1 2 jret dipilihkan posisi sing apik mergo tukang fotone seneng karo wong sing difoto dadine fotone apik Allah nek seneng karo sampean matimu disetel apik karo Gusti Allah siap Dikir La ilaha illallah konsentrasi lihat kamera ayo senyum dikir Allah jret makanya nek wedok ketok tambah ayu nek lanang ketok tambah ganteng senyum bibirnya menyunggingkan senyum wajahnya cerah indah keningnya berkeringat tandane wong mati apik. Nah, tukang foto kok gak seneng karo wong sing difoto. Ora ngira dipilih no posisi sing apik, malah digolek no posisi sing elek. Ya gak diaba-aba, diincem tok gak dijret-jret. Dinteni mangape. Bareng angop jret. Langsung di zoom dadi sak layar ketok lambe tok. Ambek untune krowok. Mergo tukang fotonya gak seneng karo yang difoto. Allah kalau gak seneng sama kamu, nanti matimu disetel lelek ambek Gusti Allah. Pas jret. Gue lagu kambireng nih. Halo. Salah satu penangkal kematian buruk itu apa? Sedekah. As-shadaqatu tadfa'u mitatassu. Sedekah itu bisa menolak kematian dalam keadaan buruk. Penangkal mati elek sedekah. Karena itu para jamaah seperti biasa, mohon maaf ya, saya kalau lagi safari dakwah di Allah Kalimantan itu saya sekaligus mohon maaf banget mengajak para jamaah untuk ikut berpartisipasi bersumbangsi untuk pesantren kami, anak-anak yatim kami. Alhamdulillah atas doa dan dukungan panjenengan sekarang jumlah anak-anak kami di pesantren udah 2000 sekian dan beberapa dari Kalimantan Tengah, ada dari Pangkalan Bun, ada dari Palangkaraya, ada dari Kota Waringin Timur. Tadi juga ketemu sama beberapa wali santri waktu saya ngaji di sampai tadi. Nah, dari 2000 sekian santri itu yang 600 sekiannya yatim dan tetap free, semuanya bebas biaya. Sampai hari ini mohon doa dari panjenengan semua, karena ya kita mulai pertama membangun pesantren memang niat kita pesantren ini gratis untuk duafa dan anak-anak yatim. Karena pertimbangannya apa? Pendidikan layak, pendidikan yang baik bukan hanya haknya anak orang-orang kaya. Anaknya orang kurang mampu pun berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Kalau saudara-saudara kita di agama lain bisa, kenapa kita enggak? Saya jujur, saya termasuk orang yang kurang begitu setuju dengan adanya sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah unggulan standar internasional yang biayanya sangat mahal, yang hanya bisa dimasuki oleh anak orang-orang kaya, anak orang-orang berduit, hanya bisa menerima ya sing melarat terus mulai semangat. Bahkan diseleksi hanya menerima murid siswa-siswi dengan standar nilai sekian. Yang diterima masuk di sekolah-sekolah favorit itu hanya anak-anak yang pintar saja. Sedangkan anak yang maaf di bawah standar, yang bodoh nggak diterima. Itu kan kasihan anaknya masyarakat Natai Kerbau, Pak Mesin Klebu. Lah ya makanya, lalu lucu dong. Padahal sekolahan dibangun itu tujuannya apa? Kanggo minterno bocah goblok. Sekolahan dibangun itu tujuannya kan untuk meminterkan orang-orang yang bodoh. Lah ini yang bodoh kok nggak diterima, yang diterima kok yang pinter-pinter saja. Kan lucu. Wong sekolahan dibangun itu tujuannya kanggo minterno sing bodoh. Lah sing diterima kok sing pinter-pinter tok. Iki padha karo ono rumah sakit bangunannya apik ditulisi rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Lucu dong.
Ngono loh. Makanya terus saya subhanallah. Nah, ini meskipun anaknya orang kurang mampu kan dia juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang bermutu, yang berkualitas, dan memang mayoritas banyak anak-anak terang. Tuh, saya kan nggak mungkin selamanya keliling terus kayak gini. Pada saatnya nanti saya duduk, saya harus nungguin anak-anak di pesantren. Estafet diteruskan oleh anak-anak saya. Harus seperti itu. Sehingga harapan saya anak-anak yang sekarang digembleng di pesantren, ditarbiyah dan ditaklim di pesantren, itu mereka lah yang akan meneruskan perjuangan saya ketika mereka pulang kembali ke daerah masing-masing. Tuh. Apalagi yang yatim. Bayangkan yang yatim itu anak sampean. Itu saja udah cukup agar hati kita lunak, agar hati kita berbelas kasih kepada anak yatim. Bayangkan seandainya yang yatim itu anak sampean, seperti apa nasibnya dia. Seperti itu pula nasib yang dialami oleh mereka yang sudah ditinggal oleh ayah, ditinggal oleh ibu. Bayangkan misalnya itu anak sampean. Insyaallah itu sudah cukup bagi sampean untuk berbelas kasih kepada mereka. Terlebih anak-anak yatim itu adalah mutiaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak wakafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menanggung biaya hidup anak yatim itu kelak di surga seperti dua jari ini, sangat dekat kedudukannya. Sehingga berapapun sumbangsih dari panjenengan sangat besar nilainya buat mereka, sangat besar manfaatnya buat anak-anak kami. Ikhlas ge? Ikhlas ge? Tolong biar waktunya bisa efektif. Nanti habis itu kita bagi-bagi sarung, terus kita lanjutkan ngajinya. Tolong ibu bapak segera siapkan infaknya. Sekarang nanti gegem, engkau panitia sampai di sampean tinggal plung. Kadang panitia ini tekan pinggirnya saya ambil tas, saya buka srek, ngambil dompet, saya buka selerekan, bisa nilai duit yang lungset. Udah sekarang nanti gegem, panitianya sebentar lagi jalan. Nggih. Ampun siap? Siap apa nih urung begegem kok siap lho. Nanti ambil duitnya, nanti ambil semua, nggih. Nggih. Udang coklat. Kok 2.000 gitu. Kalungmu sakmono gedene kok 2.000. La haula wala quwata illa billah. Pokok yang berkalung punya gelang kok nanti infaknya di bawah 20.000, titenono gak nganti seminggu. Kalungmu gelangmu hilang kabeh. Tapi kalau di atas 20.000, 50.000, 100.000, insya Allah nggak sampai sebulan bisa beli yang lebih gede. Berkahnya seperti itu. Ojo amin tok prakteknya sendiri tentu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kalau tadi yang bersolawat ini grup Rebana Modern Ar-Raudhah, sekarang gantian sampean Ar-Raudhah biar istirahat saja. Kan dari tadi sudah. Kalau sampean yang sholawatan, mereka cuma diem. Nah sekarang gantian sampean semua yang sholawatan, nggak usah pakai musik, nggak usah pakai mic, langsung pakai lesan. Semuanya ikut bareng-bareng kita baca sholawat Jibril sambil berinfak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam